Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Susanti SPD, Guru TK Muslimat NU 01 Kapongan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan wawancara terkait demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah TK Muslimat NU 01 Kapongan, Ibu Lailatil Aziza SPD. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih. Izinkan saya untuk melakukan wawancara terkait tentang modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh ya Bu ya? Ya. Terima kasih. Saya mulai. Saya mau tanya, sudah berapa lama Ibu Laili menjadi pimpinan di sekolah ini? Alhamdulillah sudah 9 tahun merintis menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Ya. Sangat bersyukur. Selama menjadi pemimpin, pernahkah menghadapi suatu kasus yang tergolong dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut saya tentang dilema etika itu pasti ada dalam kehidupan kita, mungkin sebagai peran seorang ibu, sebagai guru, apalagi lebih-lebih sebagai kepala sekolah, itu pasti ada yang namanya dilema etika. Jika pernah, bisa dijelaskan Bu, satu kasus saja yang pernah Ibu Laili alami tersebut. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin itu banyak ya, tapi salah satunya diantaranya itu ya saya sebagai kepala sekolah, memimpin manajemen di lembaga ini, saya selalu menghadapi keberagaman wali murid. Mungkin ya dari perekonomian, tentang pembiayaan lembaga, tentang beragamnya wali murid itu tidak sama. Jadi untuk memutuskan suatu permasalahan itu tidak tidak secepat yang saya pikirkan, tidak segampang yang saya pikirkan, seperti itu. Baik. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika atau bujukan moral? Saya itu memperbandingkan antara dilema etika. Dilema etika itu, saya itu berjalannya waktu, saya bandingkan, ternyata itu susahnya di sana itu ketika kita mau memutuskan suatu masalah itu tidak segampang yang saya pikirkan. Dari saya harus komunikasi dulu bersama guru-guru. Kalau di lembaga itu biasanya berbentuk tim, harus ada tim gitu, harus harus berkolaborasi, harus ada komunikasi, harus ada sharing gimana enaknya, apalagi tentang pembiayaan. Dan lembaga kita ini posisinya ada di pedesaan, bukan perkotaan gitu. Susahnya di sana, apalagi masalah perekonomian. Seperti itu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, itu susahnya. Gimana caranya saya mau memutuskan suatu permasalahan yang namanya dilema etika seperti itu. Jadi saya itu seperti tadi, sharing, komunikasi, baru perkumpulan bersama wali murid, gimana enaknya. Masa saya harus seperti ini, seperti ada satu
wali murid mengeluh dan ada satu peserta didik yang kurang perekonomiannya, masa saya harus menggratiskan seperti itu. Terus yang lain itu kan pastinya ada kecemburuan seperti itu. Jadinya saya itu berpikir dulu gimana caranya seperti itu. Ya benar. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Laili lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu seperti ini, seperti pembiayaan yang tadi itu, bisa dicicil dulu seperti itu. Setiap bulannya kan pasti setiap lembaga itu pasti ada pembiayaan yang mungkin gratis seperti itu. Kan kita itu harus memahami kekurangannya wali murid di keluarga, apalagi di sekolah seperti itu. Kasihan juga harus menekan seperti itu. Berarti komunikasi itu penting. Iya, komunikasi itu penting. Harus ada komunikasi seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Laili anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Hal-hal itu dari gurunya, terus dari ketua paguyubannya, itu sangat sangat antusias, sangat semangat untuk seperti dicicil, harus ada kesabaran, harus ada pemahaman, seperti berarti itu. Melibatkan paguyuban untuk ada ketua paguyuban, wakilnya membantu itu dilibatkan kepada wali murid juga seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Iya, tantangannya gini, sebagai manusia kan kita harus pasti ada rasa kasihan seperti itu, pasti ada rasa kemanusiaan. Masa harus bayar sekarang kan nggak mungkin, harus berangsur, bisa ndak Bu? Kan semuanya ini harus bayar, masa Ibu udah bayar, harus pelan-pelan, harus penuh dengan penyampaiannya harus dengan kesabaran seperti itu. Apakah Bu Laili memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK tersebut? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Laili jalankan selama ini? Biasanya seperti ini memang ada jadwalnya, atau 1 bulan 2 kali itu ada rapat wali murid, penyampaiannya. Kadang wali murid yang itu bisa paham, oh iya anak saya itu belum bayar seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Laili dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya ada, dari guru-guru itu penyampaiannya gini, gimana enaknya, penyampaiannya pasti itu ada solusinya, setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, seperti itu. Berarti berkomunikasi dengan ibu guru, pasti wali kelas juga, semua harus ada perkomunikasian seperti itu. Iya benar. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Laili petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Alhamdulillah, dari semua permasalahan dilema etika itu pengalaman saya selama itu untuk menyelesaikan masalah dengan kesabaran, dengan menghadapi keberagaman wali murid. Berarti saya semua wali murid itu tidak sama seperti itu. Pasti ada yang enak perekonomiannya, lancar seperti itu. Berarti memahami keberagaman wali murid juga tidak mungkin semua wali murid itu sudah sama seperti itu, tidak sama seperti itu menurut saya. Terima kasih Bu Laili sudah bersedia melakukan wawancara ini yang sangat berguna sekali, bermanfaat untuk saya dan semuanya. Bagaimana Bu Laili mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, cukup itu saja Bu Laili. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Susanti, SPD,
dari TK Muslimat NU 01 Kapongan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan hari ini, saya akan wawancara yang kedua, yaitu dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Kelampokan, yaitu Ibu Lulu Anura SPD, terkait demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Ibu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Saya mohon izin ya Bu untuk mewawancarai Ibu Lulu terkait dengan tugas saya sebagai CGP di angkatan 11, yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu modul 3.1 tentang dilema etika, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu Lulu menjadi pimpinan di SDN 1 Kelampokan? Saya memimpin SDN 1 Kelampokan ini kurang lebih sudah 10 bulan. Saya diangkat itu atau mulai bertugas di sekolah ini dari 1 Januari tahun 2024. Selama menjadi pemimpin, pernahkah menghadapi suatu kasus yang tergolong dilema etika atau bujukan moral? Selama di sekolah ini tentu banyak sekali masalah-masalah yang saya hadapi ya. Ya ada beberapa yang masuk dalam kategori dilema etika ataupun dalam bujukan moral. Jika pernah, bisa jelaskan satu kasus saja yang pernah Ibu Lulu alami tersebut? Satu kasus ya. Ini kemarin ya, waktu kegiatan 17 Agustus itu kebetulan sekolah kami memang banyak sekali kegiatan, dan pada saat itu ada kegiatan yang di luar program sekolah sebenarnya. Itu permintaan untuk mengikuti gerak jalan unik dari desa gitu. Nah, sebenarnya ini tidak ada di jadwal sekolah atau di program sekolah gitu. Tapi karena kita diminta, tentu harus ikut demi mendukung program desa tempat sekolah kami berada itu. Dan itu dia, karena gerak jalan unik itu kan membutuhkan biaya yang besar ya, biaya yang banyak gitu, belum kostumnya, sarana prasarana yang lain, dan waktunya yang mepet juga. Jadi ada beberapa saran dari teman-teman untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Tapi ada beberapa teman juga yang untuk ikut saja demi mendukung program kepala desa, karena bagaimanapun kita tinggal di sana kan perlu dukungan dari desa gitu ya. Nah, disitu akhirnya dari beberapa mempertimbangkan dampak negatif sama dampak buruknya, akhirnya diputuskan bahwa kita akan ikut gitu loh. Sudah hal itu sudah diputuskan, lalu muncul lagi masalah yang kedua terkait dengan pendanaan. Karena memang di sekolah kami itu kan sekolahnya masyarakatnya atau wali muridnya menengah ke bawah gitu ya. Untuk gerak jalan unik seperti itu membutuhkan biaya yang besar, sedangkan di sekolah itu juga dananya minim seperti itu. Jadi akhirnya terkait dengan pembiayaan ini sekolah juga agak takut juga gitu untuk meminta sumbangan kepada wali murid dan sebagainya. Tapi kalau tidak seperti itu, dana dari sekolah ini tidak cukup gitu. Akhirnya kita sharing ya, namanya suatu masalah harus kita bicarakan bersama-sama. Kita sharing dengan paguyuban juga, dengan wali murid yang anaknya terpilih seperti itu, dan juga dari pihak-pihak sekolah. Akhirnya supaya sama-sama enak, sama-sama ringan, akhirnya diperoleh keputusan bahwa di pembiayaan itu kita 50-50. Harapannya kita bisa juara, karena kalau juara itu ada hadiah uangnya gitu kan, minimal balik modal gitu. Kalau balik modal kan lumayan biaya itu.
Jadi bagaimana permasalahan-permasalahan itu tetap bisa kami selesaikan dengan solusi supaya anak-anak itu tetap bisa mengikuti lomba dan sekolah tetap menyajikan yang terbaik. Termasuk kasus dilema ya buat Benar. Bagaimana Bu Lulu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Oke, dilema etika sama bujukan moralnya. Jadi sepengetahuan saya ini ya, kalau dilema etika itu mudah-mudahan ini nggak salah ini. Kalau dilema etika itu dua masalah yang sama-sama benar gitu. Jadi A sama B ini sama-sama punya nilai sama-sama benar gitu. Cuma mungkin dampaknya aja yang berbeda. Sedangkan kalau bujukan moral ini antara dua pilihan, yang satu benar dan yang satu salah. Selama ini ya, bagaimana Ibu Lulu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, jadi sama-sama benar gitu ya. Jadi kalau saya ada masalah-masalah seperti itu, meskipun saya ini pemimpin, tapi saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi saya selalu berdiskusi dengan teman guru ya, entah itu semua guru ataupun guru-guru tertentu yang memang mengurusi hal tersebut gitu. Selain itu juga saya juga berkonsultasi sama komite. Jadi kalau masalah tersebut berkaitan dengan ke masyarakat gitu ya, ada dampak-dampak ke masyarakat, saya berbincangnya atau berdiskusinya dengan komite tersebut. Nah, dari situ, dari diskusi tersebut, sekolah itu atau saya mengambil keputusan yang sekiranya dampaknya itu dampak negatifnya itu paling sedikit ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Lulu lakukan selama ini? Oke, biasanya yang pertama itu saya diskusi itu ya, sama guru, sama komite atau dengan pihak-pihak terkait yang memang terlibat dalam permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya setelah itu saya biasanya menulis gitu ya, kayak kalau seperti ini dampak yang bisa timbul itu mungkin seperti ini. Kalau seperti ini mungkin dampaknya lebih seperti ini. Gitu. Lalu selanjutnya saya melihat dari kemampuan sekolah. Nah, itu kalau memang berhubungan dengan sarana prasarana atau pembiayaan, saya lihat kemampuan sekolah itu sampai mana gitu. Kalau seandainya sekolah mampu atau bisa dengan keputusan ini bisa dilakukan, ya saya ambil keputusan itu. Kalau tidak, ya kita cari solusi lainnya atau keputusan yang lain. Ya, baik sekali. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Lulu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tersebut? Kalau saya, karena memang saya ini masih baru kan ya, jadi mengenal lingkungan sekolah atau mengenal karakteristik murid, wali murid itu kan memang masih minim. Masih tahap Jadi yang paling efektif kalau ada masalah-masalah seperti itu saya diskusi. Jadi yang paling sering saya lakukan itu saya diskusi, entah itu dengan satu orang atau dengan rembuk dengan semua guru. Jadi dengan seperti itu saya bisa mengidentifikasi dulu latar belakangnya, terus karakter-karakter dari masyarakat di sana, sehingga pengambilan keputusan yang saya ambil itu lebih tepat seperti itu. Berarti mempelajari karakter daerah tersebut, sekolah tersebut ya, warga sekolah dengan rekan guru ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, ini ya karena namanya guru dalam satu lembaga, meskipun berada di bawah satu payung yang sama, tetap memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Kadang juga ada miskomunikasi kayak gitu, sehingga itu yang menjadi tantangan kadang. Kadang saya perlu menjelaskan person by person gitu ya, satu persatu pada orang-orang tertentu tentang keputusan-keputusan yang saya ambil. Salah satunya. Baik, Bu Lulu. Apakah Ibu Lulu memiliki
sebuah tatkal atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu Lulu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Lulu jalankan? Kebanyakan selama ini ya kalau ada masalah-masalah seperti itu saya tidak pernah mengambil keputusan secara langsung gitu ya, karena kecuali pada masalah-masalah yang memang harus diselesaikan saat itu. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang memang jangka panjang itu saya biasanya diskusi dulu, saya biasanya cari info-info lain dulu, pendapat dari mana-mana gitu. Kadang juga saya cari referensi atau kalau terkait program-program sekolah baru saya atau 1 minggu baru saya membuat keputusan, seperti tidak langsung serta-merta saat itu. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Lulu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang Ibu Lulu alami? Kalau seseorang ya di sana memang ada satu guru senior gitu ya, satu guru senior yang memang asli sana dan sangat mengenal karakter orang-orang sana. Jadi kalau untuk faktor pendukung saya biasanya berdiskusi dengan beliau gitu. Kalau untuk hal-hal lain saya biasanya satu sih ya, untuk setiap masalah apapun yang saya hadapi itu bagaimana keputusan saya itu bermanfaat bagi murid gitu. Jadi contohnya entah itu pembiayaan yang kurang dan sebagainya, selama kegiatan itu bisa memberikan pengalaman kepada murid-murid, jalan gitu. Atau kalau seandainya kegiatan-kegiatan di sekolah contohnya ya, entah bagaimana latar belakangnya, selama itu bisa memberikan suasana yang berbeda, memberi pengalaman yang berbeda kepada anak-anak, itu akan saya lakukan. Berarti skala prioritasnya itu yang pasti harus berpihak murid dulu ya, harus terutama untuk murid dulu. Iya, kepentingan murid dulu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Lulu petik dari pengalaman Ibu Lulu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Dalam pengambilan keputusan itu tentu ada orang yang pro, ada orang yang kontra, itu pasti gitu. Sebagus apapun keputusan yang kita buat gitu. Tapi selama keputusan itu baik bagi sekolah, baik bagi murid dulu ya, kadang murid apa guru gitu, protes banyak nih guru, tapi itu baik bagi murid, ya itu tetap yang menjadi prioritas gitu. Jadi selama ini yang saya pelajari selama 10 bulan ini saya menjadi kepala sekolah, apapun keputusannya selama itu bisa meningkatkan mendukung pembelajaran murid, menambah pengalaman murid, meningkatkan kompetensi murid, itu perlu diprioritaskan. Baru setelah itu kepentingan guru-guru untuk peningkatan kompetensi. Itu sih selama ini yang sudah saya pelajari gitu ya selama menjadi kepala sekolah. Luar biasa sekali pengalaman Ibu Lulu ya. Yang pasti tujuannya untuk kepentingan murid dulu, skala prioritasnya harus ke murid dulu ya Bu. Terima kasih. Mungkin itu saja Ibu Lulu yang dapat saya tanyakan dalam wawancara hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran dari wawancara ini. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk kami, guru penggerak, dan juga rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam wawancara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Kelampokan terkait dengan dilema etika pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.